Ketakutan akan melahirkan kemarahan, kemarahan akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan melahirkan penderitaan. Begitu urutannya. Ketika kita mulai merasa takut terhadap sesuatu penyakit di dalam tubuh kita, atau terhadap masa depan kita yang buruk nanti, mulailah kita mengurutkan kejadian-kejadian yang di masa lalu. Dan kita mulai membenci diri kita sendiri. Kenapa sih kita banyak melakukan kesalahan? Entah kita makan terlalu banyak, kemudian kita mulai marah kenapa kita tidak bisa menahan nafsu makan kita, kenapa tubuh kita gendut, kenapa kita lahir dari bapak ibu yang punya darah tinggi dan diabetes. Kemarahan tadi akhirnya akan membuat kita membenci diri kita sendiri. Kenapa sih kok aku bernasib buruk seperti ini? Kenapa sih aku nggak seperti orang-orang lain yang bisa tertawa gembira? Kenapa sih kok penyakitku nggak segera sembuh-sembuh? Kemudian ketika sudah mulai dengan kebencian pada diri sendiri, mulailah kita itu tidak menyayangi diri sendiri. Sebenarnya seakan-akan kita memperhatikan diri sendiri, tetapi sebenarnya kita tidak menyayangi diri sendiri lagi ketika kita sudah memulai membenci nasib atau peruntungan yang tidak baik pada diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah membenci diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, apa yang di dalam tubuh kita sendiri, mulailah penderitaan yang akan terus berlanjut. Jadi untuk memutus rantai supaya kita tidak menderita, untuk memutus rantai kecemasan yang menghantui kita setiap hari, mulailah dengan menyayangi diri sendiri. Kita ambil di titik awal dari kenapa kita marah, kita benci, dan kenapa kita menderita, yaitu ketakutan. Pertimbangkan lagi, apakah ketakutan kita itu masuk akal atau tidak. Kita boleh melakukan survei sederhana atau sawang sinawang kalau orang Jawa, saling memperhatikan. Apakah kita yang dalam usia seperti ini dengan teman-teman kita, apakah mereka juga mengalami hal yang sama? Apakah sinyal-sinyal yang kita rasakan itu, misalnya kaki dingin, badan lemes, keliengan, sesek di dada, itu sinyal asli atau sinyal palsu? Ketika kita tidak punya faktor risiko dan kita punya usia yang sama dengan rekan-rekan yang sebaya, kita melakukan pekerjaan yang sama, kemudian tinggal di satu perumahan sama misalnya, atau kita punya teman SMP yang mungkin seusia dengan kita dan kemudian punya sesuatu yang kriterianya hampir mirip dengan kita, kok tidak merasakan gejala itu, kita akan mulai memperhatikan apakah sinyal yang kita rasakan tadi itu palsu atau asli. Ya, jadi ketakutan itu akan membooster apapun yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Yang seharusnya tidak terasa, ketika kita perhatikan terus, kita rasakan terus, ya itu akan terasa semakin menderita kita itu. Jadi kalau kita diam saja merasakan diri sendiri, kok leherku kaku ya, kok mataku agak pegel ya, kok kakiku agak kesemutan ya. Ya itulah kita mulai menghayati penderitaan namanya itu. Tapi ketika kita mulai aktif bergerak ke sana ke sini melakukan aktivitas, dengerin musik sambil happy, ngobrol sama anak-anak, memperhatikan kebutuhan anak, mulailah ketakutan-ketakutan itu akan mulai pudar. Kita akan mulai menyadari bahwa terlalu banyak sinyal palsu yang membuat hidup kita menderita. Jadi mulai dari awal, kurangin dulu ketakutan. Sadari dulu bahwa ketakutan itu mungkin menipu kita. Bahwa ketakutan itu mungkin menjadi bibit dari kemarahan kita, kebencian kita, dan penderitaan kita.